Maka tugas utama setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan lagi memberi makan 5.000 orang, bukan. Bukan lagi mencelikan orang buta, bukan lagi menyembuhkan orang timpang, orang lumpuh. Tapi tujuan utama setelah Yesus bangkit dari antara orang mati selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga, tugas utamanya adalah menunjukkan dia hidup. Bagimu Tuhan, kami juga sangat merindukan hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebab untuk itulah Tuhan memanggil kami, memilih kami. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau mendengar kembali firman Tuhan yang membawa kami, yang menggairahkan hidup kami untuk mencapai puncak rencana Tuhan yang luar biasa. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat sore hari ini. Dan kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang mencoba mengganggu, mendakwah, menipu kami usir Engkau jauh-jauh dalam nama Yesus. Engkau yang menguduskan hidup kami dengan darah anak domba, dengan firman-Mu, dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, selamat hari Minggu bagi kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, saya dan saudara masih diberikan Tuhan perpanjangan umur, sehat, ya, dan juga masih Tuhan kasih kesempatan dan kemauan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan lewat Paskah, ya, dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya, kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, ya, sehingga kita dapat memahami ya suasana ya yaitu hari raya yang ditulis dalam Alkitab. Saya sudah nekankan dalam ibadah PA kita pada hari Jumat ada 3 hari raya utama yang tidak bisa tidak harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Terutama bagi setiap laki-laki, ya. Kalau di sini disebut laki-laki, saudara. Ya. Jadi saudara laki-laki menunjuk kepada suami atau kepala. Kenapa harus menjadi kewajiban bagi laki-laki atau kepala rumah tangga? Ini ya sebagai motornya, penggeraknya saudara. Ya, kalau suami sudah mengerjakan apa yang berkenan bagi Tuhan, maka otomatis istri ikut. Anak-anak pasti ikut.
Ya. Jadi itu sebabnya yang diwajibkan dalam kitab Ulangan pasal 16, ya, itu dimulai dari laki-laki. Mulai dari suami. Ya. Apa yang mereka kerjakan? Merayakan 3 hari raya utama. Ya. 3 hari raya utama. Hari raya yang pertama disebut Paskah. Hari raya yang kedua disebut Pentakosta. Hari raya yang ketiga disebut Pondok Daun. Ya. Maka wajib dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 dulu. Ayat 16. Ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Ya, terus. Pada hari raya 7 minggu. Terus. Dan pada hari raya Pondok Daun. Ya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi ada 3 hari raya utama. Memang ada 7 hari raya. Tapi yang paling utama ada 3 hari raya. Ya. Jadi hari raya yang pertama disebut roti tidak beragi. Ini berkaitan dengan Paskah. Ya. Berkaitan dengan perubahan hidup. Jadi yang pertama harus dirayakan adalah perubahan hidup kita. Ya. Pertobatan kita. Inilah hari raya yang pertama yang harus kita kerjakan. Hari raya yang kedua, hari raya 7 minggu. Ya, saya sudah terangkan 7 minggu berarti 7 kali 7, 49. Jadi bangsa Israel harus merayakannya hari ke-50. Hari Pentakosta. Ya. Dan yang ketiga, hari raya yang utama yang ketiga, hari raya pengumpulan hasil. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini disebut hari raya Pondok Daun. Ya. Jadi 3 hari raya ini harus kewajiban. Dan kewajiban yang terakhir adalah mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan? Ya. Saudara, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ya, ada satu tugas lagi. Selama 40 hari, itulah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu hidup. Ya. Jadi saudara, ya, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 3 saja langsung, ini pekerjaan Tuhan Yesus. Terutama dalam mempersiapkan murid-muridnya. Ya. Dan kalau sekarang dalam mempersiapkan hidup kita semua. Ayat 3. Ayat 3. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, tugas utamanya
adalah menampakkan diri, membuktikan dia hidup. Ya. Jadi berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Ya. Karena apa, saudara? Karena setelah Yesus mati di kayu salib, dari antara murid-muridnya banyak sekali meragukan tentang kebangkitannya, tentang dia hidup. Ya. Apalagi pada waktu itu banyak cerita yang bermunculan yang tidak menyatakan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Bahkan tidak heran, saudaraku, para imam-imam kepala, orang-orang Yahudi menyuap, mensogok para serdadu-serdadu algojo-algojo yang menjaga kubur Yesus. Supaya mereka mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sebenarnya tujuan daripada imam-imam kepala, orang Farisi dan ahli Taurat, supaya apa? Supaya soal kebangkitan Yesus Kristus jangan dipercaya. Ya. Jangan dipercaya. Mereka ingin supaya orang menganggap Yesus itu mati sepenuhnya. Tidak ada kebangkitan. Ya. Ini tujuan mereka. Lalu mereka memberikan sejumlah uang kepada algojo-algojo penjaga kubur Yesus. Di samping memang para murid ada yang kurang imannya. Ada yang lamban, ada yang bodoh. Jadi bermacam-macam kriteria murid-murid Tuhan. Sehingga mereka tidak mempercayai Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka tugas utama dari Yesus setelah bangkit dari antara orang mati adalah menunjukkan bahwa dia hidup. Hidup. Ya. Ini tugas utamanya. Dia mau beritahu kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Ya. Sebab di dalam alam pikiran murid-murid, Yesus itu tidak mungkin hidup. Ya. Itu sebabnya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengira Yesus itu hantu. Karena apa? Ada keyakinan lain. Kalau orang mati, sudah mati ya selesai. Kalaupun nanti ada sesuatu, itu dianggap hantunya orang mati. Ya. Sampai sekarang aja banyak orang Kristen masih percaya model yang demikian. Kalau orang sudah mati dianggap jadi hantu. Ya. Ini saudara. Ya. Makanya dulu saudara-saudara kita yang masih percaya akan hal itu, ya, itu dihitung hari-hari kematiannya. Ya. Hari ke-7, 40, 100, 1000. Dulu saya waktu jadi gembala di Transmigrasi, saya kan belum tahu. Ya. Jadi ketika ada orang yang meninggal jemaat, nanti hari ke-7 ada selamatan. Dan biasanya itu dibikin nasinya yang runcing ke atas itu. Ya. Lalu dibikin ayam, ya, ayam kukus. Ya, bulat-bulat begitu saudara, enggak dipotong-potong. Biasanya itu diletakkan ke depan pendeta.
Jadi saya pikir begini dulu, hormat kali loh orang ini sama pendeta. Saya belum tahu saudara. Lalu bikin di gelas amplop persembahan. Dalam hati saya maunya begini teruslah. Ya. Habis itu kari 40 bikin lagi gitu. Sudah lama, udah bertahun-tahun saudaraku. Ada lagi. Ya. Kalau 100 sih masih dekat jaraknya. 1000 ini. Anda tahu masih dihafal orang. Hari ke-1000 dari kematian seseorang. Juga hal yang sama. Ya. Salah satu kerinduannya supaya arwahnya diterima. Supaya jangan jadi hantu, saudara. Rupanya ini sudah ada pada zaman Yesus, kepercayaan seperti ini. Ya. Kalau orang mati bisa jalan-jalan, berarti yang jalan-jalan itu hantunya. Ya. Maka dalam Injil Lukas pasal 24, ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau di sini disebut Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Semua. Ya. Ayat 36. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Terus Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Terkejut dan menyangka melihat hantu. Tentu hantunya Yesus. Karena mereka kenal Yesus. Wah, ini datang lagi nih. Ya. Nah, ini saudara, rupanya kepercayaan terhadap hantu ini bukan baru. Sudah ada sejak dulu-dulu kala. Ya. Terus ayat 37, ayat 38. 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Iya, terus. Lihatlah tanganku dan kakiku. Iya. Aku sendirilah ini. Iya, terus. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi Yesus menunjukkan perbedaan hantu dan yang bukan hantu atau dirinya. Rabalah aku. Ya. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Makanya saudara, kalau ditakut-takuti orang pakai hantu-hantuan, pegang aja. Ya. Mau pakai kain kapan kek, mau dibikin kayak pocong kek, pegang. Oh, ada tulangnya, ada dagingnya, berarti bukan? Ya, gampang membedakannya. Ya. Tapi kalau datang gentayangan, saudara pegang seperti megang angin, nah itu baru hantu. Ya. Nih, tapi kalau masih ada tulangnya, ada dagingnya, itu bukan hantu. Itu sebabnya kenapa Yesus Kristus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu hidup. Andai kata Yesus tidak hidup, untuk apa berharap kepada yang mati? Andai kata Yesus tidak hidup, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Kalau dia mati, dikubur dan tetap mati, tidak ada kebangkitan dan tidak ada kehidupan, dia bukan disebut berkuasa atau maha kuasa.
Jadi kalau saudara menyembah yang mati yang tidak bangkit-bangkit, Anda sebenarnya sedang keliru. Ya. Apalagi menyembah yang engkau buat sendiri dengan tanganmu. Lebih keliru lagi. Dia pindah saja, saudara pindahkan. Nggak bisa berjalan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Tapi apa tugas dan tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang? Untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Kalau saudara mempercayai dia yang sudah mati dan bangkit dan hidup, saudara akan punya hari esok yang penuh dengan harapan. Haleluya. Kan ada lagu kita itu kan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. kalau dia nggak hidup, nggak ada hari esok untuk saudara dan saya. Karena ada hari esok, ada harapan karena dia hidup. Maka tugas utama setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan lagi memberi makan 5.000 orang, bukan. Bukan lagi mencelikan orang buta, bukan lagi menyembuhkan orang timpang, orang lumpuh. Tapi tujuan utama setelah Yesus bangkit dari antara orang mati selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga, tugas utamanya adalah menunjukkan dia hidup. Peranan Yesus setelah dia mati dan bangkit, sekarang tugasnya menunjukkan dia hidup. Maka saudaraku, Anda dan saya harus tahu, hari-hari ini yang paling penting dalam hidup saudara, mengenal dia dalam tanda kematian, kebangkitan, dan hidup. Karena dia hidup, dia bisa mendengar doa kita. Dan tidak tanggung-tanggung dia dapat mendengar doa kita. Telinganya tidak kurang tajam. Tangannya tidak kurang panjang. Karena dia hidup. Beberapa waktu yang lalu, ada SMS atau chat jemaat ke HP saya. Dia foto jualannya. Lalu di bawahnya bikin, Pak, beginilah kondisi jualan kami. Tolong bantu dalam doa supaya kami jualannya laris dan bisa bayar hutang. Saya pikir orang Tanjung Uban. Karena yang biasanya kan orang Tanjung Uban yang saya tahu ada jualan di pasar kan gitu. Jual jagung lah, jual sayur lah, jual cabai lah. Jadi di dalam otak saya, ini pasti jemaat Tanjung Uban ini sedang minta doa dalam pergumulan.
Tadi pagi saya khotbah lagi. Sepanjang sepengetahuan saya nggak ada jemaat di Batam yang begitu dalam hati saya. Ya. Habis saya khotbah masuk lagi chat. Pak, saya si Anu. Ya. Baru saya tahu ternyata bukan jemaat Tanjung Uban. Maka saya minta maaf saudaraku. Ternyata nggak ada jemaat Tanjung Uban model begitu. Jemaat Tanjung Uban modelnya diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Makanya saya minta maaf sekarang sama saudara. Saya salah memprediksi saudara. Ya. Ternyata jemaat Batam saudara. Di belakangnya buntutnya yang gak enak itu ada satu yang gak enak. Apa buntutnya? Supaya bisa bayar utang. Ya kalau mau minta bantu ya minta bantu aja. Gak usah pakai ekor-ekornya. Ya kadang-kadang manusia ini ekor-ekornya ini yang gak enak saudaraku. Ya, ya kalau dari minta didoakan saya percayalah. Sebab Tuhan itu hidup, dia sanggup mendengar doa. Tak usahkan bayar utang. Untuk memelihara hidup kita selama-lamanya pun Tuhan sanggup. Haleluya. Ingat nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Ingat 3,5 tahun ketika kita disingkirkan dari antikris. 100%. Ketika kita berada di padang gurun itu. Tidak perlu saudara cari makan. Alkitab mencatat dipelihara. Bagaimana caranya Tuhan memelihara orang sebanyak ini? Saya yakin Tuhan punya cara yang tidak bisa tertangkap oleh logika kita. Yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan sudah siapkan cara memelihara kita. Orang Alkitab aja memberikan cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa menyangka Tuhan bisa memberi makan lebih kurang 2 juta orang. Tiap hari makan. Karena Tuhan turunkan tiap hari mana. Siapa menyangka kalau gunung batu bisa mengeluarkan air yang mampu memberikan minum lebih kurang 2 juta orang ditambah kambing dombanya. Saya percaya ini bukan apa ya, bukan dam ya. Tapi sanggup mengeluarkan air sebanyak itu. Itu kan kehebatan cara Tuhan memelihara. Siapa bisa menyangka berjalan di padang gurun? Lebih kurang 40 tahun. Malam dan siang dipelihara Tuhan. Dari mana dapat selimut? Dari mana AC? Alat pendingin? Tapi ternyata siang hari, bagi Tuhan tidak terlalu sulit memelihara umatnya. Cukup dengan tiang awan. Tidak memerlukan alat pendingin yang lain. Mereka bisa berjalan di tengah-tengah panas terik. Begitu juga malam. Cukup dengan tiang api. Mereka bisa berjalan tidak kedinginan. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Yang tidak terpikirkan manusia. Makanya saudara, akhir zaman juga demikian. Ada banyak yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi Tuhan buat untuk kita. Haleluya. Gak usah terlalu bergantung dengan apa yang kau punya.
Gak usah terlalu bergantung dengan apa yang kita mampu. Bergantunglah kepada caranya Tuhan. Haleluya. Ya. Gak usah terlalu takut walaupun dagangan saudara mungkin kurang laku. Tapi caranya Tuhan lebih daripada dagangan saudara. Lebih dari pekerjaan saudara. Lebih dari upah gaji saudara. Tuhan selalu punya cara. Haleluya. Masih percaya sama firman? Tuhan selalu punya cara. Itu ada lagunya ya? Ada lagunya kan? Apa lagunya itu? Saya nggak tahu lagunya. Jemaat yang tahu, karena saya nggak hafal semua kalau lagu. Lu keajaibanku. Dalam caramu, kau selalu kau keajaiban. Di dalam caramu, kita boleh tenang dalam caranya Tuhan. Ya, cara Tuhan itu nggak bisa kita predik. Kadangkala tidak masuk di akal kita. Ya, ada caranya Tuhan menyuruh orang buta itu harus pergi cuci muka. Ada kalanya Tuhan menyuruh orang yang mau sembuh itu harus mandi 7 kali di Sungai Yordan. Tuhan banyak cara, saudara, dalam melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Haleluya. Beda dengan apa yang dibuat manusia. Manusia selalu berusaha dengan caranya. Caranya sendiri. Ya. Kalaupun dimodif, toh sebenarnya dasarnya adalah pengetahuan manusia itu sendiri. Tapi kalau caranya Tuhan di luar pengetahuan kita. Di luar predik kita, Tuhan bisa memberikan kita makan. Anda tidak boleh mungkin membayangkan bagaimana Elia dipelihara Tuhan. Saat dia sedang ketakutan. Saat nyawanya sedang terancam. Dia menyembunyikan diri di tepi sungai Kerit, saudara. Tapi Tuhan punya cara mengantar makanan ke tempat dia. Anda tahu yang dipakai Tuhan waktu itu? Burung gagak. Burung gagak itu biasanya burung yang tak akan pernah melepaskan daging. Pasti dia makan sendiri itu. Anehnya Tuhan bisa. Burung pemakan daging yang begitu buas, yang begitu doyan daging, tidak akan melepaskan daging, ternyata bisa ngantar daging ke tempat Elia. Bukan saja daging, ada rotinya, ada dagingnya. Kalau Tuhan sudah bekerja, punya cara untuk menolong kita. Siapa saja bisa Tuhan pakai. Mungkin saudara akan terkejut, saudara. Misalnya dia suka kikir. Tapi untuk menolong saudara,
Tuhan bisa buat orang kikir menjadi orang bermurah hati. Aminkan dulu. Mungkin selama ini dia menjadi saudara yang gak bisa menolong. Yang gak bisa berbuat. Yang egois. Tapi kalau sudah cara Tuhan yang bekerja, Tuhan bisa ubah semua. Haleluya. Apalagi cuma mengubah suami, mengubah istri, mengubah anak, mengubah orang tua. Burung gagak saja si pemakan daging bisa melepaskan daging. Artinya, yang tidak mungkin menolong kita, bisa menolong kita. Itulah cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Makanya kalau dia hidup, ada hari esok bagi kita. Haleluya. Ada hari esok. Ya, ini harus kita yakin, saudara. Ya. Jadi sehingga apa yang dikerjakan Tuhan selama 40 hari, tugasnya hanya kerjanya menampakkan diri, menampakkan diri, menampakkan diri. Mana lebih sulit membuat saudara ya mujizat-mujizat yang lain dibandingkan memperkenalkan dirinya kepada murid-murid untuk dikenal. Ternyata lebih lama untuk menampakkan diri, memperkenalkan dirinya dibanding bikin mujizat. Mungkin mujizat gampang aja, berjalanlah jalan. Melihatlah, melihat. Ya. Tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak. Ketika dia berdoa, memberkati 5 roti dan 2 ikan. Enggak menunggu berjam-jam, saudaraku. Enggak perlu. Dia langsung perintahkan murid-muridnya membagi-bagikan. Langsung terjadi pelipat gandaan. Saat murid-muridnya membagi-bagikan, saat itu pula terjadi mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan. Ternyata setelah semua kenyang makan, masih sisanya 12 bakul. Jadi bagi Tuhan mengerjakan hal seperti ini tidak sulit. Tapi setelah dia mati dan bangkit, ada tugas utama yang harus dikerjakan oleh Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Menampakkan diri. Supaya murid-muridnya tahu Yesus hidup. Dan kalau saudara lihat, ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Coba dulu dalam 1 Korintus pasal 15. Pasal 15. Ya, nama siapa yang pertama dicatat di sini? Dari mulai ayat 4 saja. 1 Korintus 15 ayat 4. Ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, terus bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Nama yang pertama dicatat di situ Kepas. Ini sebutan lain untuk Simon Petrus. Jadi murid yang mendapat kemurahan untuk melihat Yesus Kristus. Yang pertama disebut Kepas atau Petrus. Kemudian kepada ke-12. Ya. Terus sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. iya, berapa orang?
500. 500. Berarti pada waktu itu, di samping murid-murid Tuhan Yesus, ada orang-orang percaya yang lain. Apa kebutuhan mereka? Melihat Yesus gitu. Terus Pak. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, Iya terus. tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya terus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Iya. Nama Yakobus masuk, saudara. Kenapa nama Yakobus masuk? Yakobus adalah murid yang menonjol soal iman. Kalau saudara memiliki iman yang menonjol, iman yang mantap, ingat loh, susah Tuhan melupakan hidupmu. Tak mampu Tuhan membiarkan hidupmu. Kalau saudara menonjol dalam iman, menonjol dalam kepercayaan kepada Tuhan. Wah, Tuhan bilang, ini murid yang paling kuperhatikan. Yakobus ini selalu diingat Tuhan. Waktu Tuhan membawa murid-muridnya naik gunung, salah satu nama yang dicatat juga Yakobus. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Makanya kalau menonjol saudara soal iman, ingat, takkan pernah Tuhan lupakan saudara. Haleluya. Haleluya. Selalu ada di hati Tuhan. Namamu selalu ada di hati Tuhan. Maka Tuhan ingin saudara jangan ragu-ragu mempercayai Tuhan. Jangan ragu-ragu mengikut Tuhan. Ya. Ikut Tuhan dengan berani. Ya, tadi waktu pendeta pembantu Utasawit doa, saya rekam di hati saya doanya tadi. Jangan itu tadi ya doanya. Ya, saya ini suka sekali ya. Ya, kalimat-kalimat doa saudara itu suka kali saya tangkap itu. Jangan pengecut, jangan penakut. Kita ini seringkali kan ya karena keraguan-raguan jadi pengecut. Jadi kurang percaya. Tuhan pun dibilang hantu. Padahal jelas-jelas Tuhan itu Tuhan yang sesungguhnya. Oh, ini kalau kita miliki roh keperkasaan, bukan roh pengecut. Mau kemana aja kita disuruh Tuhan. Seberat apapun tantangan kita hadapi. Saya waktu khotbahnya Pak Pendeta di sini, yang dari Jakarta, ya, saya senyum-senyum di situ. Dan dia bersaksi bagaimana dapat belas juta, puluhan juta. Saya senyum di situ. Kalau saya bersaksi mungkin kamu kaget saya pikir. Saya bukan ditolong Tuhan 100 juta. Miliar. Tapi saya lebih senang bersaksi bukan soal uang. Saya lebih senang bersaksi soal iman. Soal pengharapan. Kalau hanya soal uang, waduh. Ya. Mungkin orang yang kagum, yang pikirannya hanya untuk uang. Tapi kalau soal kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, yang memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang beriman, orang yang perkasa rohnya. Anda tahu nama Yakobus ini dicatat? Tapi jangan lupa,
Yakobus juga salah satu murid yang mati sakit. Karena imannya. Jadi iman kadangkala membawa kita untuk membayar harga yang mahal dalam mengikut Tuhan. Kadangkala iman membawa kita diproses jauh lebih dahsyat dibandingkan orang yang kurang iman. Makanya saudara makin tambah imanmu, jangan heran kadang-kadang proses untuk hidupmu lebih berat. Pencobaan yang kau alami bukan pencobaan biasa-biasa. Karena apa? Karena Tuhan mau lihat kualitas iman kita. Adakah lebih baik, lebih mantap, lebih kuat dibanding yang lain. Maka tadi saya ingat sekali doa itu. Jangan roh pengecut, roh penakut. Itu harus kita miliki sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Nanti roh-roh pengecut itu yang terseret ke antikris. Karena gak mau bayar harga. Itu yang terseret. Akhirnya menyembah antikris. Akhirnya takluk kepada antikris. Karena enggak memiliki roh yang perkasa. Tidak ada keberanian bayar harga. Saudara, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8 sekarang Pak, ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Iya terus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi terakhir kepada Paulus. Paulus tidak Tuhan suruh bertobat. Enggak, saudaraku. Tapi Paulus mendapat kemurahan. Hidupnya berubah setelah dia dapat melihat Yesus. Tuhan menampakkan diri kepada Paulus di tengah jalan. Jadi saya mau katakan kadangkala mujizat itu bukan lahiriah. Kadangkala Tuhan menyentuh kita dengan perkara rohani, tapi perkara rohani sanggup mengubah kita. Setelah Paulus berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan, dengan cahaya yang luar biasa, Paulus terjatuh, tersungkur. Dalam cerita yang lain disebut, setelah itu dia menjadi buta. Tapi sebelum itu, dia masih sempat berdialog dengan Yesus. Dia sempat bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sejak perjumpaan itu, Paulus berubah. Padahal Tuhan tidak suruh dia berubah. Tuhan mengubah hidupnya hanya dengan Tuhan memperlihatkan dirinya. Kita ini kadangkala terbalik, saudaraku. Bukan hanya Tuhan memperlihatkan dirinya, kita udah disembuhkan masih nggak percaya. Kita udah ditolong Tuhan, udah diberkati Tuhan, sudah dipelihara Tuhan. Masih kadangkala kita kurang percaya kepada Tuhan.
Kalau saya suruh jemaat ini bersaksi, saya yakin semua punya kesaksian. Pasti ada pengalaman saudara ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan dari penyakit lah, ditolong Tuhan dalam persoalan ekonomi lah. Banyak. Rata-rata orang Pentakosta, orang karismatik itu jadi Pentakosta itu karena punya pengalaman mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka sekarang di seluruh dunia ada istilah teologia Pentakosta. Teologia Pentakosta itu identik dengan teologia perjumpaan dengan Tuhan. Susah diilmiahkan. Namanya jumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Maka Paulus berkata, dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku. Dan Paulus sangat rendah hati. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Prematur. Sebenarnya Paulus menyadari dia nggak layak. Tapi karena tugas Tuhan yang sangat penting setelah dia bangkit dari antara orang mati adalah memperlihatkan dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia hidup. Betapa kagetnya Paulus mendengar ketika Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal dia menganggap selama ini Yesus sudah mati. Dengan bangganya dia membunuh, menyetujui murid-murid yang lain itu juga dibunuh seperti Stefanus. Tapi dia lupa sebenarnya Yesus itu hidup. Dia lupa, dia pikir udah mati kok gurunya. Udah mati kok yang diikutinya. Dia lupa Tuhan itu sudah bangkit dan hidup. Dan itulah yang mengubah Rasul Paulus. Setelah berjumpa dengan Tuhan. Maka kalau saudara lihat dalam Alkitab, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Haleluya. Haleluya. Lihat aja Abraham ketemu dengan Tuhan. Abraham bukan orang-orang baik sebelum dia ketemu dengan Tuhan. Abraham dari nenek moyangnya penyembah berhala. Tapi ketemu dengan Tuhan. Dan waktu ketemu dengan Tuhan, Tuhan pun bilang, Abraham pergilah. Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu. Tapi perjumpaan dengan Tuhan sangat dihargai oleh Abraham. Dia pergi. Dia mengikuti firman Tuhan. Dan dia berani mengorbankan semua. Akhirnya apa? Abraham mengalami perubahan. Dari orang biasa menjadi bapak orang percaya. Tidak gampang gelar bapak orang percaya, saudara. Kalau Tuhan mengakui dia bapak orang percaya, berarti bapak orang beriman. Itu dari mana dia dapatkan? Karena Tuhan menampakkan diri. Dan Abraham mendapat perjumpaan dengan Tuhan. Lihat Yakub juga. Perjumpaan Tuhan dengan Yakub. Wah. Apalagi Yakub orang yang tidak mau kalah, saudara.
Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, dia bergulat sama Tuhan. Semalam-malaman dia bergulat. Jadi Yakub itu gambaran orang yang tidak mau mengalah, tidak mau kalah. Makanya selama ini kehidupan Yakub itu belum begitu diberkati. Saat kapan Yakub itu diberkati berlimpah-limpah? Setelah dia bisa kalah. Berjumpa dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Lalu Tuhan pukul pangkal paha Yakub. Pap! Dan akhirnya Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan memberkati Yakub, Israel, setelah kakinya pincang, setelah cacat, setelah nggak normal. Ingat loh, Anda kalau mau diberkati, alami dulu hal yang tidak normal, yang tidak biasa. Seringkali kita mau diberkati Tuhan, maunya waktu kita tenang-tenang, waktu nggak ada problem, nggak ada masalah diberkati. Enggak, justru Tuhan mempercayakan berkat kepada kita ketika saudara berhadapan dulu dengan persoalan. Kalau mau lihat berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup saudara, lihat dulu banyak persoalan terjadi dalam hidup. Ada pencobaan, ada kesulitan. Baru di situ Tuhan mau tunjukkan, ini aku. Aku telah berjumpa dengan engkau. Aku akan memberikan yang terbaik untuk hidup. Kita kan maunya dapat berkat besar tanpa lewat pergumulan. Berkali-kali saya menerangkan Yakub itu ketemu dengan Esau setelah kakinya pincang. Baru dia pulang untuk ketemu dengan saudaranya. Ya. Untuk pulang ke kampung halamannya. Dengan kaki yang sudah pincang. Pangkal paha yang sudah patah. Orang saudara kalau pangkal pahanya sudah patah nggak bisa jalan cepat, saudaraku. Lambat jalannya. Tapi luar biasa. Walaupun jalan Yakub lambat, berkatnya Tuhan tidak terlambat. Haleluya. Kadang kita menganggap, wah lambatlah saya dapat sesuatu. Karena kita selama ini mungkin mengatakan, waduh, kita ingin lebih cepat mendapatkan. Tapi cara Tuhan berbeda. Dia lambatkan engkau supaya engkau dapat melihat kecepatan dari Tuhan. Haleluya. Jangan engkau lebih cepat dari Tuhan. Biar engkau lebih lambat. Harus Tuhan yang lebih cepat. Kita ini enggak, saudara, maunya kita yang cepat. Tuhan maunya di belakang. Tuhan enggak mau model gitu. Tuhan mau saudara bagaikan tidak berdaya. Supaya saudara tahu kuasa Tuhan itu hebat. Seperti kita tidak mampu, seolah-olah tidak memiliki, seolah-olah tidak mempunyai. Tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk hidup kita. Cara Tuhan kadangkala membuat hidup kita diperlambat. Supaya kita lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dia taruh kegagalan dalam hidup kita. Supaya kita lihat kesuksesan yang dari Tuhan. Makanya gak usah terburu-buru untuk diberkati. Gak perlu. Gak usah terburu-buru. Bahkan memaksa Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan punya cara menolong kita. Haleluya. Haleluya. Berikan kesempatan bagi Tuhan. Untuk menyediakan yang terbaik untuk hidup kita.
Jadi ini saudara, ya kita kan seringkali berdoa sampai maksa-maksa Tuhan. Tuhan bilang enggak, harus lambat dulu kamu biar aku cepat menolong kamu. Supaya enggak kau yang menonjol, supaya aku yang menonjol, kata Tuhan. Ya. Tuhan enggak mau kita hanya yang menonjol. Kalau kita menonjol, kita bermegah atas diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan menonjol, kita bermegah atas Dia yang memberikan kemurahan kepada kita. Supaya kita bilang dari Tuhan, dari Tuhan. Kalau ada orang memuji kita, kita bilangin, shh, bukan dari Tuhan. Ya. Jadi pujian jangan untuk kita, biar pujian tetap untuk Tuhan. Haleluya, senang Tuhan. Ketiga semua pujian, kehormatan, kita bilang dari Dia, dari Dia, dari Dia. Misalkan ketemu dengan family, dengan saudara, wah kamu ku dengar sekarang gini. Langsung bilang, semua dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Jadi pendeta-pendeta kita yang datang baru-baru ini juga begitu. Oh Pak, rupanya Bapak begini. Dia kan datang ke sini sebelum ke Baluy. Nah, lihat di sini, bawa ke apa namanya? Ke kebun, ya. Lalu besoknya datang ke Batam. Baru ketemu dengan saya di Batam besoknya. Kan malamnya saya nggak ikut sama mereka. Saya pulang duluan. Sampai di Baluy. Ya. Mereka mengeluarkan puji-pujian. Saya bilang jangan. Semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Jangan sampai kita terjebak seolah-olah karena kuat dan gagah kita diberkati. Harusnya kita berkata, semua daripadamu Tuhan. Haleluya. Saya antar mereka ke lantai 3. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ruangan istirahatnya. Lalu saya bawa ke ruangan khusus saya. Saya bilang biasanya saya ketemu dengan para hamba Tuhan makan pagi di sini. Jadi bapak dan ibu besok datang ke sini. Kalau mau sarapan pagi dengan saya. Sampai gini matanya. Saya bilang semua dari Tuhan. Kita nggak perlu pamer. Ya, apalagi yang kita pamerkan ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi kalau kita katakan semua dari Tuhan, semua dari Tuhan. Ini kadang-kadang aduh. Malu kita kadang-kadang ada orang pamer. Padahal semua dari Tuhan. Semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada. Kalau bukan Tuhan, kita tidak hidup sampai hari ini. Haleluya. Oleh sebab itu sekali lagi, Paulus sadar bahwa dia melihat Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada dia. Sebenarnya saat dia bagaikan orang yang prematur. Yang lahir sebelum waktunya. Tapi itu pun dia luar biasa digarap Tuhan. Ayat 9 Pak, ayat 9 sekarang. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Oh, apa katanya? Yang paling hina dari Dia semua tidak rasul. berbangga dengan dirinya. Dia merasa dia paling hina. Padahal sebenarnya kalau secara pengetahuan dia paling pinter. Dia orang Farisi. Ya. Dia pelaku hukum Taurat. Tapi dia mengatakan, karena aku adalah yang paling Hina dari semua rasul. Terus. Bahkan tidak layak disebut rasul. Enggak layak disebut rasul. Terus Pak. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab aku telah menganiaya jemaat. Betapa rendah hatinya Rasul Paulus di sini.
Dia menempatkan dirinya gak layak jadi rasul. Bahkan dia menyadari kenapa dia tidak layak. Karena dia menganiaya jemaat. Tapi ada kelebihan Rasul Paulus. Dia menyadari walaupun dia bagaikan seorang bayi yang prematur. Yang hina, yang tidak layak. Dia menyadari semua itu karena kasih karunia. Di ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya, terus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, terus. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya. Jadi dia sadar semua itu karena kasih karunia. Bukan aku, katanya. Tapi karena dia menghargai kasih karunia, dia bekerja keras. Maka dia tidak tanggung-tanggung dalam mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Tapi apa intinya? Intinya karena Yesus memperlihatkan dirinya kepadanya. Sehingga Alkitab mencatat dia hidup. Jadi Paulus melihat Yesus hidup. Inilah yang mengubah hidupnya. Jadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, tugas utamanya menampakkan diri, membuktikan dia hidup. Yang kedua, tugas utamanya. Kembali Kisah Rasul 1 ayat 3. Ya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Terus. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iya. Jadi yang kedua, yang menjadi inti yang dibicarakan Tuhan dalam kuasa kebangkitan adalah Tuhan itu berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, bukan kerajaan dunia yang dibicarakan, kerajaan Allah. Bukan kehebatan dunia yang menjadi topik pembicaraan Yesus. Bukan berkat-berkat dunia. Tapi yang menjadi inti yang dibicarakan adalah tentang kerajaan Allah. Kenapa kerajaan Allah ini? Karena inilah yang tidak kelihatan tapi punya nilai kekal. Kerajaan Allah tidak kelihatan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Ini yang diterangkan Paulus. Ayat 18. Iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Iya, ini hebatnya. Yang tidak kelihatan itu bicara kerajaan sorga. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Terus. Melainkan yang tak kelihatan. Iya. Jadi ini yang gak kelihatan itu berbeda dengan yang kelihatan. Tapi manusia di muka bumi ini senangnya dengan yang kelihatan. Jabatan, harta, dan semua itu kelihatan. Tapi itu semua sementara. Yang tidak kelihatanlah yang harusnya kita rebut dalam hidup ini. Terus Pak. Karena yang kelihatan adalah sementara. Iya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya. Seharusnya yang dikejar yang tidak kelihatan. Yang kekal sifatnya. Jadi poin yang kedua. Hal utama yang diberitakan Tuhan Yesus. Kalau yang pertama tadi menyatakan dia hidup. Yang kedua, berbicara kerajaan sorga, kerajaan Allah. Bicara kekekalan.
Maka ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, nggak banyak lagi berbuat seperti yang diharapkan murid-muridnya. Selama 40 hari itu dia nggak mengadakan mujizat menyembuhkan orang lain lagi. Tak ada dicatat lagi dalam Alkitab, lalu Yesus menyembuhkan orang buta. Enggak. Dia tugasnya hanya memperlihatkan dirinya bahwa dia hidup. Dan berbicara tentang kerajaan surga. Makanya setan si penipu sekarang seringkali membelokkan orang Kristen supaya kita selalu mengejar yang kelihatan. Yang kelihatan. Kadang kita tertipu oleh yang kelihatan. Seharusnya kita mencari yang tidak kelihatan. Yang sifatnya kekal. Coba sekarang kekristenan hari-hari ini, saudara. Yang paling banyak dikejar yang kelihatan. Ya. Kadang-kala mendemonstrasikan yang kelihatan. Sehingga mengurangi bobotnya Tuhan dan firman-Nya. Seharusnya setiap pemberitaan kita harus berfokus kepada Yesus, si pemilik kerajaan surga. Itu yang harusnya. Semua inti dari apa yang kita bicarakan harus menggiring kita ke surga. Segera ini akan kita tinggalkan semua. Seluruh yang kelihatan ini akan lenyap. Tapi yang kita kejar adalah yang tidak kelihatan. Ya. Itulah harta kita. Sekarang andai kata Tuhan tanya hari ini, sudah berapa banyak hartamu yang tidak kelihatan? Yang tidak terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh Tuhan. Sudah berapa banyak harta yang kau simpan di surga? Yang ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Tapi selalu manusia mengukur-ukur dengan yang kelihatan. Saya katakan, kenapa manusia suka mempamerkan yang kelihatan? Karena ingin dipuji. Ingin mendapat pujian dari manusia. Tapi kalau saudara mau mendapat pujian dari Tuhan, miliki harta yang tidak kelihatan. Haleluya. Tidak kelihatan oleh tetangga, tidak kelihatan oleh keluarga. Tapi menjadi harta yang tersimpan di surga. Untuk saudara-saudara yang mengasihinya. Mari segera kita tinggalkan yang kelihatan ini. Untuk mendapatkan yang tidak kelihatan. Cari. Pakai yang kelihatan ini untuk mendapatkan yang tidak kelihatan. Pakai berkat-berkat Tuhan yang kau miliki untuk mencari perkara yang tidak kelihatan. Jangan diputar. Jangan pakai yang tidak kelihatan untuk mencari yang kelihatan. Semua nanti akan sia-sia. Tapi putar. Pakai yang kelihatan ini. Jabatan, pekerjaan, harta, waktu. Mari kita gunakan untuk mencari yang tidak kelihatan. Haleluya. Haleluya. Anda datang beribadah dengan mengorbankan harta. Anda mengorbankan yang kelihatan untuk mendapatkan yang tidak kelihatan. Semua yang kita gunakan, mari kita pergunakan untuk mendapatkan yang tidak kelihatan. Pasti Tuhan senang di sorga untuk saya dan untuk saudara sekalian. Waktu kita terbatas karena kita mau menerima perjamuan kudus. Haleluya. Saya yakin Tuhan ingin hidup saya dan hidup saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan segala kelimpahannya. Kalau nyanyian itu bisa kita tahu, oh Tuhan, sucikan hidupku. Dengan darah-Mu hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu. Jadi ciptaan baru yang indah. Haleluya. Kita minta Tuhan mengubah tabiat kita.
dengan melalui ciptaan baru. Mari kita siapkan diri bangkit berdiri. Biarlah segala bangsa layak menyembah Engkau. Sebab Engkau yang sudah menguduskan kami, membawa kami untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalamnya ada berkat Tuhan, berkat yang memulihkan kami, berkat yang menyembuhkan kami, berkat yang menguatkan kami, dan mencukupkan kami dengan segala kelimpahan dari sorga. Tuhan, hamba berdoa secara khusus, sembuhkanlah yang sakit, tolonglah yang lemah, kuatkan dan hiburkanlah mereka. Hamba berdoa secara khusus, biar semua kami dapat berjalan di dalam terang Tuhan, dan jadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Secara khusus kami juga berdoa untuk permohonan doa dari Pak Joni Pak Dede, supaya Tuhan yang menyembuhkan dia oleh bilur-bilurnya Tuhan sembuh. Kami berdoa biar sore hari ini juga dia tidak terhalang dalam aktivitas yang lain yang dikerjakan olehnya. Kami mengusir segala roh sakit penyakit, apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus. Beri dia kekuatan ekstra. Kau tolong keluarganya, semuanya dalam pembelaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, tetap dipelihara Tuhan. Buat kota Tanjung Uban dibela oleh Tuhan. Seluruh pekerjaan umat Tuhan tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk keperluan-keperluan kami. Berkati persembahan jemaat, apa yang mereka bisa lakukan untuk Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami sebentar menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat berlibur, tapi saya ingatkan para pemuda, remaja, jangan terlalu lama-lama pulang ke rumah. Termasuk malam setelah